warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, silakan dipimpin untuk berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, sekarang ibu guru absen dulu ya. Tamara hadir, Ramadan hadir, Luis hadir, Mariam hadir. Baik, hari ini hadir semua ya. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, sebelum memulai belajar, mari tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Semangat. Baik, sebelum ke materi, Ibu mau bertanya nih. Kemarin kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Iya, benar sekali. Kemarin kita belajar tentang kebersamaan di rumah. Ada yang tahu contoh kebersamaan di rumah itu seperti apa? Benar sekali. Contoh kebersamaan di rumah seperti menonton televisi bersama ayah, membaca buku bersama ibu, membantu ibu membersihkan rumah, dan lain sebagainya. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang kebersamaan di sekolah. Tujuan pembelajaran hari ini supaya kalian dapat mengetahui apa saja kegiatan yang bisa dilakukan bersama di sekolah. Nah, coba kalian amati gambar yang ada di layar. Gambar tersebut adalah gambar upacara bendera. Setiap hari Senin, SDN Nusantara 01 melaksanakan upacara bendera. Siswa berbaris sesuai kelas masing-masing. Kelas 2 berbaris satu barisan dipimpin seorang siswa. Siti menjadi pimpinan barisan. Siti dan teman-temannya sangat senang mengikuti upacara bendera. Seusai kegiatan upacara bendera, ibu guru akan menyampaikan cerita. Ibu guru akan mendongeng. Siti dan teman-temannya bergegas masuk ke kelas. Nah, anak-anak, sekarang ibu guru akan menceritakan dongeng ikan dan burung. Kalian dengarkan dan simak baik-baik ya. Ikan dan burung. Di sebuah hutan, hiduplah dua binatang yang saling bersahabat. Binatang itu adalah burung dan ikan. Keduanya sangat dekat dan selalu saling membantu. Kedekatan keduanya ini tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui suatu kejadian yang mengubah mereka. Waktu itu, ikan sedang beristirahat di pinggiran sungai. Ia memandangi biji-bijian di pohon tepat di atasnya. Kelihatannya biji-bijian itu enak dimakan, kata ikan dalam hati. Ia lalu berusaha meloncat setinggi-tingginya untuk mendapatkannya. Berkali-kali ia meloncat, namun tidak berhasil mencapai biji-bijian itu. Ia hanya bisa memandangi biji-bijian itu. Saat sedang memandangi biji-bijian itu, perhatiannya teralihkan oleh seekor burung yang berterbangan ke sana kemari. Tuhan, kenapa Engkau tidak memberiku sayap untuk terbang agar aku bisa meraih biji-bijian itu? Kata si ikan dalam hati. Kita tinggalkan si ikan dan beralih ke burung. Setelah berterbangan, burung lalu hinggap di salah satu dahan pohon di pinggir sungai untuk beristirahat. Saat itu, ia melihat ke air. Di dasar air sungai itu, ia melihat banyak sekali cacing bergeliatan. Kelihatannya cacing-cacing itu enak dimakan, kata burung dalam hati. Ia lalu berusaha masuk ke dalam air untuk menyelam dan menangkap cacing-cacing itu. Namun, ia tidak berhasil karena ia tidak bisa berenang. Ia hanya bisa memandangi cacing itu dari atas pohon. Saat sedang memandangi cacing-cacing di dalam air, perhatiannya teralihkan pada ikan yang sedang berenang di dalam air.
Tuhan, kenapa Engkau tidak memberiku ekor dan sirip untuk berenang, agar aku bisa meraih cacing-cacing di dalam air itu? Kata si burung dalam hati. Akhirnya, ikan dan burung saling tahu kesulitan masing-masing. Berkali-kali si ikan melihat burung menyelam ke air untuk mendapatkan cacing. Demikian pun si burung berkali-kali melihat ikan meloncat-loncat untuk mendapatkan biji-bijian. Lalu mereka berkenalan. "Hai ikan, apakah kau menginginkan biji-bijian ini?" kata burung. "Benar, tetapi aku tidak punya sayap sepertimu sehingga tidak bisa terbang mendapatkan biji-bijian itu," jawab si ikan. "Aku juga menginginkan di dasar sungai, tetapi aku tidak punya sirip sepertimu, sehingga tidak bisa mendapatkan cacing-cacing itu," balas si burung. "Bagaimana jika kau membantuku mengambil biji-bijian itu dan aku akan membantumu mendapatkan cacing-cacing di dasar sungai?" ajak si ikan. "Wow, ide bagus, aku setuju," sahut si burung. Akhirnya, ikan dan burung menjadi sahabat dan saling membantu. Nah, anak-anak, itu tadi adalah dongeng ikan dan burung. Ada yang tahu dongeng itu apa? Ada yang tahu? Baik, Ibu Guru jelaskan ya. Dongeng adalah cerita yang belum diketahui kebenarannya. Salah satu contoh dongeng adalah fabel, yaitu cerita yang tokohnya hewan atau binatang. Contohnya, si kancil mencuri timun, ikan dan burung, dan bebek yang selalu hidup rukun. Nah, ciri-ciri fabel antara lain, yang pertama, menggunakan hewan sebagai tokoh cerita. Yang kedua, tokoh hewan memiliki karakter dan sifat seperti manusia. Yang ketiga, memiliki alur cerita. Dan yang keempat, memiliki pesan kebaikan di dalam ceritanya. Dalam dongeng ada unsur-unsurnya, yaitu tokoh. Tokoh adalah yang berperan dalam cerita tersebut. Latar merupakan tempat terjadinya dongeng. Kemudian watak adalah sifat dari masing-masing tokoh di dalam dongeng tersebut. Dan amanat. Amanat adalah pesan dalam sebuah cerita atau dongeng. Baik anak-anak, ayo berdiskusi. Nah, dalam dongeng ikan dan burung, tokohnya adalah ikan dan burung. Lalu, bagaimana sih watak dari si ikan? Ada yang bisa menjelaskan? Iya, benar sekali. Watak dari si ikan yaitu kurang bersyukur, baik hati, dan suka menolong. Lalu bagaimana watak burung? Iya, sama seperti ikan. Kurang bersyukur, baik hati, dan juga suka menolong. Kemudian, amanat apa sih yang ada di dalam dongeng ikan dan burung? Ada yang bisa menjelaskan? Ada? Baik. Jadi, amanat yang terkandung dalam dongeng ikan dan burung yaitu kita harus hidup rukun dan saling menolong, bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki. Nah, di mana sih tempat latar cerita dongeng ikan dan burung? Iya, benar, di hutan dan di pinggiran sungai. Nah, anak-anak, sekarang ayo berlatih. Kalian tulis jawabannya di buku, nanti dikumpulkan di WhatsApp grup ya, di foto. Soal yang pertama yaitu, siapakah tokoh dongeng yang diceritakan Ibu Guru? Silakan ditulis jawabannya di kertas. Sudah? Baik. Kemudian kedua, di manakah tempat hidup cacing yang akan dimakan oleh burung? Di manakah tempat hidup cacing yang akan dimakan oleh burung? Sudah? Baik. Nah, soal yang ketiga, burung
ingin membantu ikan dengan cara apa? Burung ingin membantu ikan dengan cara apa? Sudah ditulis jawabannya? Sudah, baik. Nah, baik, soal yang terakhir. Setelah ikan dan burung berkenalan, maka mereka sudah ditulis jawabannya? Baik. Nah, anak-anak, selanjutnya mari kita berdiskusi tentang sikap hidup rukun di kelas. Di kelas, kita harus hidup rukun dengan semua teman. Manfaat hidup rukun dengan teman antara lain mempunyai banyak teman, tidak terjadi pertengkaran, tercipta persatuan, suasana kelas aman dan nyaman. Nah, lalu contoh sikap hidup rukun di lingkungan kelas seperti apa sih? Ada yang tahu? Coba yang tahu silahkan disebutkan. Ya, silahkan Ramadan. Contohnya seperti apa? Sikap hidup rukun di dalam kelas. Iya, benar sekali. Saling menghargai apabila pendapat kita berbeda dengan pendapat teman kita. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita. Ada lagi? Silahkan. Iya, benar sekali Sahrul. Kita harus bertutur kata yang sopan dan berperilaku yang santun. Kemudian juga kita harus saling membantu apabila ada yang kesulitan. Misalnya, meminjamkan alat tulis apabila teman kita terlupa membawanya. Ada lagi? Iya, benar. Nurpiansa, makan bersama dan berbagi makanan saat jam istirahat. Kita tidak boleh makan sendirian. Kalau teman kita tidak membawa makanan, kita boleh berbagi dengannya. Lalu ada lagi? Iya, benar. Menjaga kebersihan kelas dengan adanya jadwal piket atau kerja bakti. Wah, anak-anak ibu hebat-hebat semua ya. Selanjutnya, Siti dan teman-teman diberi tugas membuat kartu pecahan. Masing-masing siswa membuat 3 kartu pecahan. Siti membuat pecahan setengah, sepertiga, dan seperempat. Dalam membuat pecahan, membagi gambar harus sama besar. Nah, dapat dilihat ya, gambarnya yang setengah, sepertiga, dan seperempat. Coba perhatikan, gambar yang sebelah kiri terlihat pembagiannya tidak sama besar, maka dapat dikatakan bukan pecahan setengah. Sedangkan gambar yang sebelah kanan pembagiannya sama besar, maka dapat dikatakan pecahan setengah. Nah, misalkan di sini guru memiliki 1 donat. Kemudian donatnya dipotong 2 bagian sama besar. Nah, donat yang sebelah kanan adalah 1 bagian donat dari 2 bagian donat. Maka dibaca setengah atau 1/2. Baik, coba perhatikan gambar donat selanjutnya. Bisa dilihat perbedaannya ya. Jika 1 donat dipotong menjadi 2 bagian sama besar, maka dapat dikatakan setengah. Tetapi, jika donat dipotong tidak sama besar, maka bukan setengah. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar bangun berikut. Banyak bangun di atas adalah, ada berapa bangunnya? Ada yang bisa menjawab? Silahkan. Iya, benar. Jumlah bangun di atas adalah 2. Kemudian, bangun warna biru dapat dikatakan dengan pecahan setengah. Kenapa setengah? Ada yang bisa menjelaskan?
Ada? Baik, jadi kenapa dinyatakan setengah? Karena bangun warna biru terdapat satu buah dari dua bangun yang ada. Nah, gambar selanjutnya, coba perhatikan. Banyak bangun di atas adalah, ada berapa coba? Iya, benar, ada 3. Nah, lalu bangun yang warna biru dapat dinyatakan dengan pecahan berapa? Ada yang bisa jawab? Iya, benar, sepertiga. Kenapa kok sepertiga? Ada yang bisa menjelaskan? Ada? Baik, jadi kenapa bangun warna biru dinyatakan dengan pecahan sepertiga? Karena bangun warna biru terdapat 1 dari 3 bangun yang ada. Nah, baik, selanjutnya gambar yang terakhir. Banyak bangun tersebut ada berapa? Iya, benar, ada 4. Lalu bangun yang warna biru dapat dinyatakan dengan pecahan berapa ya? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Iya, 1/4. Kenapa kok 1/4? Benar sekali, karena bangun warna biru terdapat 1 dari 4 bangun yang ada. Anak-anak, setelah tadi ibu guru menceritakan dongeng ikan dan burung, banyak hikmah dan contoh perbuatan baik dari dongeng. Mereka dapat hidup rukun dan menjaga kebersamaan. Selanjutnya, ibu guru akan mengajarkan tari gerakan kijang. Nah, anak-anak, setiap tari itu memiliki gerakan dasar. Nah, berikut gerak dasar tari kijang, yaitu berlari-lari kecil ke arah depan dengan posisi tangan di kepala seperti tanduk, kemudian pandangan lurus ke depan. Bisa dilihat ya gambarnya. Nah, gerakan selanjutnya melompat ke kanan dan ke kiri, posisi tangan lurus, jari membuka, dan posisi badan membungkuk. Gerakan yang terakhir, coba perhatikan. Menggerakkan tangan ke samping kanan dan ke kiri, posisi kaki jongkok, seperti pada gambar. Bisa dilihat ya gambarnya. Baik anak-anak, sekarang coba kalian berlatih melakukan gerakan tangan dan kaki, seperti pada gambar. Kemudian, setelah kalian sudah hafal, boleh berlatih dengan iringan musik. Ayo coba berlatih. Wah, luar biasa sekali anak-anak ibu guru sudah bisa melakukan gerakan dasar tari kijang. Nah, nanti kalian dapat berlatih lagi di rumah kalian masing-masing bersama orang tua kalian dengan iringan musik. Baik anak-anak, sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Oke, baik, tidak ada. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga memberi manfaat untuk kita semua. Tetap semangat dan terus belajar. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.